Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 21021160033. Dan di sini saya akan melakukan demo pada bagian Lab Reading Server Logs. Kita masuk saja, di sini ada background, yaitu file log adalah alat penting untuk memecahkan masalah dan pemantauan. Aplikasi yang berbeda menghasilkan file log yang berbeda, masing-masing berisi kumpulan bidang, informasinya sendiri. Kita masuk saja juga pada bagian part yang pertama, yaitu reading log files with chat, more, less, dan tail. Jadi di sini kita akan fokus pada bagian memasukkan program itu chat, more, less, dan tail. Di sini kita diminta untuk men-start CyberOps Workstation VM dan mengopen terminal window. Jadi di sini saya telah menyiapkan CyberOps Workstation-nya. Lalu kita masuk pada bagian membuka terminal. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan logstash tutorial di memasukkan chatnya. Perintah chat home analis web support file web support files garing logstash tutorial log tutorial dot log. Nah, selanjutnya di sini kita akan enter dan inilah keluarannya. Ini harusnya file bergulir melalui jendela terminal hingga semua konten ditampilkan. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yaitu, apa kelemahan menggunakan chat dengan file teks besar? Jadi, jawabannya adalah bagian awal file mungkin hilang karena chat tidak mendukung pemecahan halaman. Dan di sini ada alat populer lainnya untuk memvisualisasikan file log adalah More. Mirip dengan chat, tapi More juga merupakan alat berbasis baris perintah Unix yang dapat membuka file berbasis teks dan menampilkan konten file di layar. Perbedaan utama antara chat dan More adalah More mendukung hentian halaman, memungkinkan pengguna melihat konten file satu halaman dalam satu waktu, dan ini dapat dilakukan dengan menggunakan spasi untuk menampilkan halaman berikutnya. Kita masuk pada bagian yang C di sini, yaitu dari jendela terminal yang sama. Di sini kita diminta untuk menggunakan memasukkan perintah di bawah ini. Tuh, more home analysis, home more home analysis web support dot support dot files garing log s tutorial dot. Lalu kita enter, dan di sini isi file harusnya menerusi jendela terminal dan berhenti ketika ada satu halaman ditampilkan. Tekan bilas spasi untuk maju ke halaman berikutnya. Tekan enter untuk menampilkan baris teks berikutnya. Oke. Enter. Tekan spasi. Oh, seperti itu. Kita berhentikan saja, kita Ctrl C. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Dan pertanyaannya itu adalah, apa kerugian menggunakan lebih banyak? Nah, jawabannya adalah tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah ditampilkan. Baik, sini membangun fungsional chat dan more atau alat les memungkinkan konten file ditampilkan halaman demi halaman, sekaligus memungkinkan pengguna memilih untuk melihat halaman yang ditampilkannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang D.
yaitu dari jendela terminal yang sama juga kita diminta untuk menggunakan flash untuk menampilkan kembali konten file log.stage tutorial log.log. Jadi kita masukkan perintah ini yang flash kita lakukan ini saja supaya tidak mengetik panjang. Flash and kita enter and kita enter. Nah, di sini isi file harus menulis jendela terminal dan berhenti ketika satu halaman ditampilkan. Jadi tekan bilas spasi untuk maju ke halaman berikutnya, tekan enter untuk menampilkan baris teks berikutnya. Gunakan tombol panah atas dan bawah untuk berpindah bolak-balik melalui teks. Juga gunakan tombol key pada keyboard Anda untuk keluar dari alat flash. Kita bisa klik spasi untuk halaman, enter juga atas bawah kita bisa naik turunkan file yang kita tuju. Juga kita bisa klik keyword key untuk keluar dari list. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian E. Di sini perintah tail menampilkan akhir file text. Jadi secara default tail menampilkan 10 baris terakhir dari file. Jadi sini kita diminta untuk gunakan tail untuk menampilkan 10 baris terakhir. Kita masukkan perintah tail ini. Kita hapus flash, lalu kita ganti dengan tail. Lalu kita enter. Nah, di sini telah muncul 10 baris dari file terakhir. Selanjutnya, kita masuk pada bagian step 2. Nah, di sini dalam beberapa situasi diinginkan untuk memantau file log saat entry log ditulis ke file log. Jadi untuk kasus seperti ini, tail garis F perintah ini sangat membantu. Nah, bagian A digunakan tail F untuk secara aktif memantau isi file var log size log. Jadi di sini kita diminta untuk masukkan sudo di sini. Diganti jadi sudo tail tail garis F. Enter. Nah, di sini kita diminta password, jadi kita masukkan saja CyberOps. Kita enter. Nah, sudah, ini adalah outputnya saat kita lakukan tail F. Dan kita masuk sini ada pertanyaan di sini, yaitu apa perbedaan keluaran tail dan tail F? Tolong dijelaskan. Jadi, setelah perintah tail F dikeluarkan, terminal tampak terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena tail masih berjalan, mengamati file log dan akan mencetak perubahan apapun yang tertulis di layar. Di bagian B sini, kita diminta untuk melihat tail F beraksi. Buka jendela terminal kedua, atur tampilan Anda sehingga Anda dapat melihat kedua jendela terminal. Jadi, ubah ukuran jendela sehingga Anda dapat melihat keduanya bersamaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, saya coba. Kita buka jendela satu lagi. Untuk kita atur supaya keduanya terlihat.
Selanjutnya, nah, jendela terminal di atas menjalankan TLF untuk memantau file. Jadi gunakan jendela terminal ini bagian bawah untuk menambahkan informasi ke file yang dipantau. Untuk memudahkan visualisasi, pilih jendela terminal paling atas yang berjalan TLF dan tekan Enter beberapa kali. Untuk ini akan menambahkan beberapa baris antara konten file set ini dan informasi baru yang akan ditambahkan. Jadi kita masuk saja pada bagian yang C, yaitu pilih jendela terminal bawah dan masukkan perintah berikut. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu kita diminta untuk pilih jendela terminal bawah dan memasukkan perintah, yaitu echo this is new and try. Oke, kita masukkan saja echo this is a new entry to the mini file. Very web support for files. Various logs tutorial dot log. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul pada bagian terminal TLF, yaitu this is a new entry to the monitor log file. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang D, yaitu kita minta untuk mengkontrol C untuk menghentikan eksekusi TLF dan kembali ke prompt cell. Di sini kita kontrol C dan kita diminta untuk bagian E close one of the two Windows terminal. Jadi kita close saja pada bagian ini yang di terminal bawah. Nah, selanjutnya pada bagian part 2 yaitu file log dan size log. Jadi karena pentingnya hal tersebut merupakan praktik umum untuk memasukkan file log dalam satu komputer pemantauan. Jadi size log adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirim file log mereka ke server terpusat yang dikenal sebagai server Silox. Jadi klien berkomunikasi ke server Silox menggunakan protokol Silox. Umumnya digunakan dan mendukung hampir semua platform komputer. Jadi VM CyberOps Workstation menghasilkan file log tingkat sistem operasi dan menyerahkan ke Sizelog. Jadi kita dimasukkan pada bagian A, yaitu menggunakan cat perintah sebagai root untuk membuat daftar isi file varlog Silox 1. Jadi file ini menyimpan entry log yang dihasilkan oleh sistem operasi VM CyberOps Workstation dan dikirim ke layanan Sizelog. Jadi kita masukkan perintah yaitu sudo cat. Terus saya perbesar dulu. Sudo cat garis var garis log garis size log dot 1. Kita enter. Kita masukkan CyberOps, kita enter lagi, dan ini adalah keluarannya. Kita masuk pada bagian ini, yaitu di sini ada pertanyaan dan ada jawabannya, yaitu mengapa perintah saat dijalankan sebagai root. Jadi jawabannya adalah di VM CyberOps Workstation varlog system varlog size log milik root dan hanya dapat dibaca oleh root. Kita masuk pada bagian yang ke B, yaitu perhatikan bahwa file varlog size log hanya menyimpan entry log terbaru. Jadi untuk menjaga file size log tetap kecil, sistem operasi memutar file log secara berkala, mengganti nama file log lama menjadi 1, size log 2, dan seterusnya. Di sini kita diminta untuk menggunakan perintah cat untuk membuat daftar file size log lama. Jadi kita gunakan perintah ini. Sudo cat
tapi kita ganti jadi 2. Kita enter. Di situ kita bikin lagi sudah chat, tapi kita ganti jadi 3. Enter. Situ kita lagi buat 4. Kita enter. Di sini, hmm, dapatkah Anda memikirkan alasan mengapa saat sangat penting untuk menjaga sinkronisasi waktu dan tanggal komputer? Jadi jawabannya adalah sistem log menggunakan file log untuk mencatat dan menyimpan peristiwa serta tanggal waktu terjadinya. Jika jam sistem salah atau tidak tersinkronisasi, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Kita masuk pada bagian part yang ketiga, yaitu log files and journaling, CTL. Jadi di sini sistem manajemen log populer lainnya dikenal sebagai jurnal. Dikelola oleh Daemon Journal, sistem ini dirancang untuk memusatkan pengelolaan log terlepas dari mana pesan tersebut berasal. Jadi dalam konteks lab ini, fitur The Daemon sistem jurnal yang paling jelas adalah penggunaan file biner khusus tambahan yang berfungsi sebagai file log. Pada part yang pertama di sini kita akan menjalankan jurnal CTL tanpa opsi. Pada bagian A, untuk melihat log jurnal, gunakan perintah jurnal CTL. Jurnal CTL menafsirkan dan menampilkan entry log yang sebelumnya disimpan dalam file log binary jurnal. Kita masukkan perintah itu jurnal CTL. Kita enter. Sini not found. Journal, sorry. Journal CTL. Kita enter. Nah, di sini adalah keluarannya. Di sini ada note juga, yaitu menjalankan jurnal CTL sebagai root akan menampilkan informasi lebih detail. Di sini di B, kita dibilang menggunakan Ctrl C untuk keluar dari tampilan. Oke, kita klik Ctrl C, dan di sini kita keluar dari tampilannya. Nah, ya, kita masuk pada bagian yang B. Nah, pada part ini, kekuatan menggunakan jurnal CTL terletak pada pilihannya. Jadi untuk perintah berikutnya, kita diminta untuk menggunakan Ctrl C untuk keluar dari tampilan. Kita masuk saja pada bagian yang A, yaitu menggunakan jurnal CTL garis UTC untuk menampilkan semua stempel waktu dalam waktu UTC. Jadi kita akan memasukkan sudo jurnal CTL UTC. Kita enter. Di sini akan muncul log bikin waktunya. Selanjutnya kita juga diminta untuk menggunakan jurnal CTLB untuk menambilkan entry log yang direkam selama boot terakhir. Akan memunculkan entry log yang terekam selama boot terakhir, yaitu sudo. Ini saja, lalu kita ganti jadi B. Lalu kita enter. Nah, jadi ini adalah entry log yang direkam selama boot terakhir. Kita Ctrl C saja untuk mengakhirinya. Lalu, pada bagian C lagi, di sini kita diminta untuk menggunakan jurnal CTL untuk menentukan layanan dan jangka waktu untuk entry log. Jadi perintah di bawah ini menampil semua log layanan yang tercatat hari ini. Nginx service log. Kita masuk saja menjadi judul sudo nginx dot service garis since today. Dan berikut ini keluarannya adalah layanan dan jangka waktu entry log. Selanjutnya pada bagian D. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan tombol garis K untuk hanya menampilkan pesan yang dihasilkan oleh kernel. Di sini kita menggunakan ini kita ganti dengan K. Nah, jadi ini berikut ini adalah pesan yang ditampilkan, yang dihasilkan dari kernel.
Nah, kita lanjut juga pada bagian yang E, yaitu di sini mirip dengan TOF yang dijelaskan di atas tadi, jadi gunakan tombol garis F untuk secara aktif mengikuti log saat sedang ditulis. Jadi kita masukkan perintahnya, tuh kita kontrol dulu ini, yaitu sudo journal ctl garis F, enter. Jadi di sini adalah keluaran itu secara aktif mengikuti log saat sedang ditulis. Kita kontrol C saja. Di sini ada refleksi, yaitu perbandingkan size log dan journal. Jadi apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Jadi jawabannya adalah size log adalah solusi standar untuk logging. Jadi ini menggunakan file teks biasa tetapi memiliki kekuatan struktur informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak berhubungan untuk menemukan informasi yang relevan. Nah, Silog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait. Selain itu, file teks biasa mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Dan jurnal mengganti file teks biasa dengan format file khusus untuk pesan log. Jadi hal ini memudahkan untuk menemukan pesan log yang relevan. Nah, jadi sekian demo pada bagian lab reading server log dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah tindakan yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.